Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, Metalhead mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4 tahan nafas. Apakah ada manfaatnya? Nah, kalau saya jawab ada manfaatnya atau tidak, Anda tidak akan percaya. Ya, silakan dicoba. Begitu ya. Jadi teman-teman Kampus Ilmu Hikmah ini harus mandiri gitu ya. Ketika Anda katakanlah ada pertanyaan di dalam diri Anda ya, ada ketertarikan, wis tak cobalah, aku tak saya tak membaca surat Yusuf ayat 4 pakai tahan nafas, kira-kira dapatnya apa ya. Kalau saya jelaskan ya, seperti yang saya alami gitu ya, yuk Anda tidak akan puas jawaban Anda, akan terus mengejar jawaban itu gitu. Ya. Dari teman-teman subscriber ya Kampus Ilmu Hikmah, ketika ada pertanyaan ya, terus saya jelaskan praktek supaya Anda tahu ya. Kalau Anda hanya tanya-tanya tok terus tak praktek, yo sampai kapan Anda berhasil ya. Mengamalkan amalan pengasihan dengan tahan nafas ini akan bisa, amalan ilmu hikmah juga ya, ini akan bisa menarik kotak ya. Kadang juga sebuah amalan itu kodamnya enggak ketarik, tapi energinya ketarik juga bisa. Ada dua ya. Ada juga kodam. Ya. Ini akan beresiko ya. Ketika kita itu mengamalkan amalan apapun ya dengan menggunakan nafas, ini akan menarik karena ada tenaga dalam di situ. Ya, akan ada tenaga dalam yang Anda bentuk. Ya, seperti di YouTube itu ya, ketika Anda katakanlah mau nendang itu sampai balik lagi lah, itu yang dibentuk itu ketika Anda menggunakan tahan nafas ya. Loh ya. Akan seperti itu. Kalau saya tidak pernah ya. Tidak pernah menggunakan ini untuk pengasihan loh ya. Menggunakan ini gitu. Pakai tahan nafas. Karena apa? Resikonya ya tadi ya. Kadang kodam ya. Tidak hanya kodam dari sebuah amalannya, tapi kodam-kodam yang ada di sekitar Anda ya, makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar Anda itu akan ketarik masuk ya, karena energi tahan nafas Anda ya. Coba kita pikir secara logika, ketika Anda hirup itu kan menyedot itu kan menyedot, itu akan menarik ya. Nah, coba ketika Anda katakanlah pikiran Anda negatif ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan tadi. Ya yang ketarik kodamnya ya, yang negatif-negatif. Lah ini sangat beresiko. Ya. Kita tidak pakai amalan ya, kita pakai tahan nafas. Itu saja beresiko. Apalagi ya, kita pakai amalan, tambah resikonya sangat luar biasa. Ya. Makanya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, kalau Anda masih basic ya, jangan pakai tahan nafas. Kalau basic ya, masih awam itu jangan pakai tahan nafas. Ya, kalau pengen nggak percaya ya silakan dicoba. Itu akan memuaskan jawaban Anda. Gitu. Jadi tahan nafas itu seperti itu resikonya. Saya kasih tahu resikonya. Gitu. Tapi ya setiap orang kan beda. Gitu. Resikonya setiap orang beda. Paham ya? Yang saya sampaikan ini ya, tidak masalah Anda pakai tahan nafas, tidak masalah ketika Anda sudah menguasai. Tapi kalau Anda belum menguasai, ya ini berbahaya gitu ya. Apalagi kalau Anda pemula, ini sangat berbahaya sekali. Ya sebaiknya biasa-biasa saja. Karena biasa-biasa yang kita mengamalkan biasa ini kan, anggap Anda ini masih awam semua gitu loh ya. Tanggap Anda ini masih awam semua. Jadi ada proses adaptasi dengan keilmuan ilmu hikmah gitu. Nah, nanti kalau Anda katakanlah sudah oke, gitu, sudah istilahnya jam terbang Anda tinggi, Anda mau tahan nafas segitiga, segi lima, banyak metode tahan nafas itu banyak. Ya, tapi saya tidak pernah mengamalkan ya. Tahan nafas segi 5 sampai segi 6 ya sudah ya. Saya pernah coba itu nafas segitiga ya. Tapi bukan untuk pengasihan. Untuk ilmu pembersihan. Itu hasilnya masih kurang maksimal.
ya, lebih maksimal ketika kita menggunakan ya batin kita, penjiwaan, penghayatan kita. Artinya apa? Tenaga batin, ya, bukan tenaga dalam. Beda loh ya, tenaga dalam dengan tenaga batin itu beda. Ya, tenaga dalam itu masih luar gitu ya. Tenaga batin ini sulit untuk dirasakan, sudah dimensinya itu halus. Ya. Ibarat tenaga dalam itu seperti kipas angin itu ya, kipas angin itu ya. Kipas angin yang memancar itu ya, kita bisa rasakan itu tenaga dalam. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau tenaga batin ibaratnya Anda itu merasakan manis, asin. Nah, itu kan tidak bisa digambarkan dengan logika, tapi Anda bisa merasakan. Ya, perbandingannya seperti itu ya. Jadi tenaga batin ini lebih halus lagi. Ya. Nah, silakan ya teman-teman kampus ilmu hikmah. Anda kalau katakanlah mau mengamalkan dengan tahan nafas, silakan. Ya. Tapi resikonya di situ. Nah, pertanyaan Anda tidak akan pernah terpuaskan manakala Anda tidak praktek. Ya. Jadi kalau ada sesuatu ya, ada sesuatu yang janggal. Terus Anda menemukan jawaban. Terus Anda masih ragu, jangan tanya, ya, jangan tanya lagi, dipraktekkan. Dipraktekkan sampai benar-benar Anda ini menemukan jawaban gitu ya. Menemukan pembuktian. Ya. Dari apa yang Anda tanyakan. Caranya seperti itu. Saya dulu seperti itu ketika haus. Katakanlah sholawat dalail khairat bisa memperlancar rezeki. Ya. Saya buktikan, saya tirakati teman-teman. Tak tirakati terus setahun ya, ini rezekiku kok ndak 2 tahun ya, ada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Tahun ketiga wis rezeki panganan ya. Panganan itu wis apapun yang kerentek hatiku pengin mangan itu wis nyepak ning ngarep meja. Mbok dikei wis pokoke ya wis kakek dikei wis enggak kate masak. Panganan ya buah dan sebagainya. Itu 3 tahun. Nah, tahun keempat saya sudah melupakan. Ya. Melupakan keinginan saya. Wah, itu merojol kabeh rezeki. Artinya apa? Rezeki keluar semua. Nah, ini kan juga sama toh. Konsep ketika kita ini bisa melupakan target, maka energi dari amalan ini itu akan bereaksi. Asrar gaibnya itu akan bereaksi. Sama sebenarnya, amalan apapun itu sama. Ketika Anda terobsesi dengan hasilnya, maka hasil itu akan menjauh. Tapi ketika Anda sudah tidak terobsesi, maka hasilnya akan mengejar-ngejar Anda. Nah, akhirnya saya amalkan ya, sampai saat ini sudah 8 tahun ya. Itu saya tidak terobsesi lagi, wes. Tidak terobsesi, saya pingin ini sudah ada, kepinginan itu sudah ada. Kepinginan saya cuma apa? Mengamalkan, membaca, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Itu saja, wes. Ya nyatanya ya setelah 4 tahun itu rezeki itu terus ada. Ya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.